Nah, untuk apakah tahsin ini? Ternyata tahsin ini langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan kalau dalam terjemahan Depag. Namun tartil ini sebenarnya perlu pemaparan khusus, yang mana setelah dibuka dari kitab-kitab para ulama, terdapatlah sebuah ungkapan, sebuah komentar dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa at-tartil wa at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang pertama tajwidul huruf, yang artinya mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan kaidah makhraj dan sifat serta hukum-hukumnya. Nah, itu tentang tajwidul huruf, yang mana kita akan lebih khusus membahas ini, tajwidul huruf. Yang kedua adalah ma'rifatul wuquf, mengetahui di mana berhenti dan di mana harus memulai bacaan. Nah, dalam bahasan Quran ini masuk ke dalam bab waqaf wal ibtida, di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Karena kalau salah memulai atau salah berhenti akan mengakibatkan salah arti. Nanti insya Allah akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, kemudian ada seorang ulama namanya Syekh Al-Jazari. Beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidul Qur'ana athimun. Dan memakai tajwid ketika membaca Quran itu hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia athimun, berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah menurunkan Quran dengan keadaan berhukum, dengan keadaan ada tajwidnya. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikianlah darinya sampai kepada kita. Nah, kemudian Al-Quran pun merupakan manifestasi atau wujud dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yaitu dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi, ketika saya membuat video ini, mempostingnya, itu semata-mata sebenarnya saya tidak mengajar sama sekali. Karena pada hakikatnya yang mengajar Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika saya mengajar pun saya belajar dulu. Oleh sebab itu, khusus tentang Al-Quran, ini secara khusus Allah lah yang mengajarkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Kemudian ada lagi sebuah dalil dari hadis, yang mana ini merupakan sebuah motivasi bagi kita semua. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengamalkannya, dan yang mengajarkannya misal. Jadi demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Ini pengantar tahsinnya. Nah, kata tahsin itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hassana yuhassinu. Ya. Kemudian apa bedanya dengan tajwid? Tajwid pun sama, berasal dari kata jawwada yujawwidu. Bedanya, kalau tahsin ini lebih artinya seperti memperindah. Sedangkan at-tajwid artinya memperbagus. Nah, ini ada sebuah anekdot, katanya gini perbedaannya. Kalau at-tahsin itu biasanya di kota katanya. Sedangkan at-tajwid biasanya di kampung-kampung. Jadi tahsin itu katanya adalah sebuah wadah untuk membuat ilmu tajwid menjadi lebih bernilai, menjadi lebih disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Tapi itu hakikatnya sama saja, pahalanya sama saja, keutamanya sama saja. Maka mudah-mudahan kita menjadi lebih semangat. Oke, selanjutnya langsung ke materi pertama, yaitu tentang harokat dan mad.
harokat dalam bahasa Indonesia itu bisa disamakan dengan tanda vokal. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal A, I, U, E, O sebagai vokal. Kalau di Arab ada 3. Ada fathah, kasroh, dan dhammah. Fathah lambangnya dengan seperti alif, tapi alifnya agak agak bersilang ini di atas. Sedangkan kasroh di bawah, sedangkan dhammah seperti wawu. Nah, ini awalnya alif atau fathah ini awalnya dari alif. Kasroh awalnya dari ya sukun, dan dhammah berasal dari wawu sukun awalnya. Lafalnya a i u, sedangkan tekniknya adalah sebagaimana kata awalnya. Fathah dari kata fataha yaftahu, yang artinya adalah membuka. Maka ketika membaca fathah, kita harus membuka mulut kita. Sekira misalkan 2 jari yang masuk ke dalam mulut kita, begitulah kita membacanya untuk awal-awal. Kemudian kasroh berasal dari kasaro yaksuru, yang artinya adalah dari kata kasaro, yaitu memisahkan. Apanya yang dipisahkan? Yaitu adalah rahang atas dan rahang bawah. Sehingga kita ketika mengucapkan kasroh, itu rahang bawah ke bawah sedikit, i gitu. Seperti yang sedang senyum, namun rahangnya lebih ke bawah lagi. Nah, apabila kita sudah hafal dari maknanya, makna katanya, insya Allah biasanya tekniknya kita lebih mudah. Nah, ini terakhir ada dhammah yang dilambangkan dengan u, ya. Nah, ini dhammah yadhummu artinya mengumpulkan atau memonyongkan bibir. Nah, maka ketika membaca dhammah kita harus memonyongkannya. Contoh yang sangat pas adalah kata nuhiha. Ketika membaca nu, kita memonyongkan bibir kita. Ketika membaca hi, kita menurunkan atau memisahkan rahang atas dan rahang bawah kita, sehingga tercipta suara i, hi, nuhiha. Sedangkan ketika membaca huruf h, kita membuka mulut kita. Nah, kemudian untuk mempermudah teknik ini yang sangat dasar sekali, kata para ulama, kita dianjurkan untuk takalluf, berlebih-lebihan atau lebay gitu ya, bahasa zaman sekarang ini. Nah, kita biasakan boleh katanya, ketika belajar kita lebay dalam membaca. Misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar lebih fasih, kita lebih bertakaluf, melebih-lebihkan, lebih bersemangat lagi gitu. Sehingga nanti ketika kita sudah terbiasa membaca seperti itu, maka kita akan memperoleh insya Allah kefasihan dalam baca Quran. Itu adalah harokat yang asliyah, yang pokok. Ada pula harokah yang far'iyah atau cabang. Nah, ini kalau cabang ini ada di imalah, ada di ismam, ada juga satu lagi di taklil. Bagaimana ke imalah? Imalah itu para ulama tahsin, para ulama tajwid itu mencontohkan adalah di antara fathah dan kasroh. Jadi di sini kalau imalah. Sehingga imalah adalah setengah dari fathah, setengah dari kasroh. Nah, dalam qiraah Hafs, dalam qiraah riwayat Hafs an Asim, itu cuma ada di dalam satu ayat saja. Itu di surat Hud. Itu dalam lafaz Bismillahi majreha wa mursaha, gitu, itu imalah. Majreha dalam kalimat majroha, karena diimalahkan maka dibaca dengan majreha. Nah, bagaimanakah dengan ismam? Ini ada dalam surat Yusuf. Dalam kata malakala ta'manna, gitu ya, itu ismam. Nanti ini sebenarnya kalau far'iyah ini cuma pengantarnya saja, dasarnya saja. Nanti insya Allah yang imalah ismam akan dibahas di tentang ayat-ayat goribah.
Kemudian yang ketiga ini tidak ketulis tapi ada namanya taklil. Nah, kalau taklil seperti apa? Taklil itu adalah seperti kata para ulama tahsin antara fathah dan imalah. Jadi kalau imalah antara kasroh dan fathah, nah ada namanya taklil atau disebutnya baina-baina. Itu di antara fathah dan imalah. Jadi lebih ke gitu ya, dibacanya. Namun nanti kita akan bahas di ketika pembahasan ayat-ayat gharibah. Oke, ada juga yang dinamakan dengan lin. Nah, untuk membaca lin atau artinya lembut, lin itu kita harus menguasai teknik ini dulu. Fathah dibuka mulutnya, kasroh dipisahkan rahang bawah dan rahang atas sehingga seperti membentuk senyuman gitu ya. Dan dhammah dimonyongkan. Kalau kita sudah menguasai teknik ini, kita bisa kepada hal yang selanjutnya yaitu lin. Pertemuan silang antara fathah dan ya sukun, dan fathah menghadapi waw sukun. Misalkan dalam kalimat kaifa, kaifa harus jelas dulu, jangan sampai fathahnya belum jelas sehingga ketika membaca kaifa menjadi kifa misalkan, atau kaifa, itu akibat kurang terbuka mulutnya. Kalau mulutnya sudah terbuka maka insya Allah akan fasih. Kaifa misalkan. Ini juga sama, fathah menghadapi waw sukun, harus menguasai fathah dan dhammah. Yang mana fathah adalah dibuka sedangkan dhammah dimonyongkan. Nah, tergabung dalam kalimat ini. Misalkan kita membaca di surat Al-Buruj, fi lauhim mahfuz ya. Lauhim harus dibaca lau. Biasanya kalau misalkan kurang terbuka mulutnya atau kurang monyong, maka akan berbunyi fi lauhim gitu. Maka ini harus sangat dikuasai dulu masalah ini, karena ini sangat basic sekali ya, tentang harokah atau harokat. Oke, itu harokat sudah. Kita akan membahas tentang mad sekarang. Nah, mad ini artinya adalah itolatus saut. Ini kata para ulama. Nanti insya Allah cara hakinya ada di belakang, ada di akhir. Nah, sedangkan mad asli tabi'i ini mungkin kita review sedikit. Asli itu artinya pokok, sedangkan tabi'i artinya kebiasaan. Yang mana kita juga dalam bahasa Indonesia mengenal kata tabiat, kebiasaan. Kenapa disebut asli? Karena emang mad itu pada hakikatnya cuma 2 harokat saja. Kenapa disebut tabi'i, tabiat, kebiasaan? Karena kebiasaannya, biasanya, tabiatnya mad itu cuma 2 harokat saja. Nah, kecuali nanti ketika dipengaruhi, setelahnya menghadapi sukun atau hamzah, itu baru menjadi panjang. Makanya arti dari mad tabi'i adalah alladzi la yatawaqqafu ala sababin kahamzin aw sukunin. Mad yang berdiri sendiri tanpa sebab hamzah ataupun sukun. Adapun persyaratan mad ada 3, yaitu fathah setelahnya alif, kemudian kasroh setelahnya ya sukun, dan dhammah yang setelahnya waw sukun. Ini syaratnya. Ini terhimpun dalam kata qala, qila, yaqulu gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita pas dalam membaca mad, yaitu dengan diayun. Misalkan nih, qala, qila, yaqulu gitu ya. Ini namanya adalah nagom ros, yang paling banyak digunakan ketika membaca iqra. Biasanya menggunakan nada ros. Misalkan dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, diayunkan. Jenis madnya ada 2, yaitu mad asli dan mad far'i. Kemudian masalah temponya 2 harokat ya.
yang mana kita tadi telah mempelajari cara membacanya dengan diayun. Oke, itu harokat dan mad. Selanjutnya ada pembahasan tentang gunnah. Apa yang dimaksud dengan gunnah? Yaitu ini bahasa Arabnya, sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan lin nuni wal mim. Suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim. Jadi kalau ditanyakan apa huruf gunnah itu, hurufnya ada dua yang mempunyai sikap gunnah, yaitu nun dan mim. Hanya saja karena melekat dengan huruf nun dan mim, akhirnya menjadi banyak hukum-hukum. Ada nun ketika ditasydid, mim ketika ditasydid, ini namanya gunnah yang pokok, gunnah yang asli gitu. Ada juga gunnah yang cabang. Nah, kalau gunnah yang cabang ini adalah yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi menjadi gunnah ketika berbarengan dengan hukum yang lain. Termasuk juga dalam tanwin, hukum nun menghadapi tanwin. Seperti nanti dibahas di sini ada ikhfa, idgham, iqlab. Demikian juga ketika mim menghadapi ba yang disebut dengan ikhfa syafawi dan mim bertemu dengan mim, atau disebut dengan idgham mislain. Ya. Nanti sudah dibahas huruf gunnah ada dua, yaitu nun dan mim. Gunnah melekat pada huruf ini. Tempo gunnah ada dua harokat. Ini yang masyhur. Ada juga yang mengatakan 2,5 harokat ya. Tapi ini ranah ikhtilaf, kita pilih yang mana saja boleh. Dengan saya di sini menggunakan yang 2 harokat saja. Ketiga, hukum gunnah yang terdapat dalam beberapa hukum lain ini. Nah, ini. Nun atau tanwin menghadapi selain huruf idhar dan idgham bila gunnah. Kemudian yang kedua adalah mim menghadapi ba, mim sukun menghadapi ba, dan mim sukun menghadapi mim. Kemudian ada tingkatannya. Tingkatan gunnah ada 4. Oke, sebelum ke tingkatan gunnah, cara mendeteksi gunnah secara ilmiah begini saja. Misalnya kita ambil contohnya dalam surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita sorot di awalnya. Inna, bisa kita mengucapkan inna secara sempurna tanpa apa, misalkan dengan tanpa hidung yang terbuka. Itu cara mengetes secara ilmiahnya. Apabila kita menutup hidung dan masih keluar bisa mengucapkan huruf inna, maka sebenarnya kita belum mempraktekkan gunnah itu sendiri. Karena gunnah keluar dari khayshum tadi, atau rongga hidung. Nah, maka secara ilmiahnya, apabila kita menutup hidung kita, maka gunnah ini nggak akan keluar. Coba saja mengucapkan inna, tapi kita menutup hidung, maka itu tidak mungkin bisa. Kalau masih bisa, berarti kita belum mengucapkan gunnah dengan benar. Oke, langsung ke tingkatannya. Tingkatannya ada 4 di sini. Ada akmal. Kita akmaluma takun, paling sempurna, yaitu pada nun yang bertasydid, mim dan bertasydid, dan dengan idgham. Ya, yang bersifat idgham. Nah, kita ini contoh-contohnya ada dalam kata ini, nama Rasulullah SAW yang ada dalam surat Al-Fath. Misalkan Muhammadur Rasulullah. Ini namanya gunnah yang asli karena melekat pada huruf tersebut dan tidak membutuhkan hukum yang lain.
Kemudian ada pada kata amanna. Kemudian mimmal. Kemudian khairan yarah. Irkam ma'ana. Kam min fi'ah. Misalnya. Itu yang tingkatan paling tinggi, yaitu nun bertasdid, mim bertasdid, dan seluruh yang idgham, baik itu idgham mithlain dan idgham bi gunnah. Tingkatan kedua ada namanya gunnah yang kamilah, sempurna saja. Kalau tadi paling sempurna, sekarang sempurna saja, yaitu nun dan mim yang bersifat ikhfa, baik ikhfa hakiki, baik ikhfa syafawi ataupun iklab. Ya, iklab, ikhfa syafawi ataupun ikhfa. Contohnya adalah mangkana, ya, atau misalkan hum barizun, atau dalam kata min ba'd, ya. Itu yang disebut dengan gunnah yang level 2. Level 2 paling rendah. Sekarang level 3 paling rendah adalah disebutnya dengan gunnah naqisah, yang kurang. Nah, ini nun dan mim yang bersifat izhar. Izhar baik dalam izhar hakiki, izhar mutlak atau izhar syafawi. Contohnya adalah an'amta. Nah, kita ketika mengucapkan an'amta juga sebenarnya ada gunanya. Bagaimana cara mengeceknya secara ilmiah? Tadi, ketika kita menutup hidung kita, maka suara an'amta itu tidak akan keluar dengan sempurna. Seperti kita sedang influenza misalnya. Sedang pilek itu susah. Alaihim, ya, dalam alaihim juga sama. Namun yang ini tidak ada gunnah yang panjang 2 harokatnya. Ini cuma sifatnya saja. Sifat gunnah yang melekat pada yang level naqiso ini pada kalimat-kalimat yang nun dan mim yang disukunkan. An'amta, gitu ya. Sehingga ketika kita pilek atau kita influenza, kita lebih sulit membaca ayat-ayat yang ada gunanya. Nah, terakhir ada namanya anqasu ma takun, paling kurang, yaitu nun dan mim yang berharokat. Nah, tapi tetap hurufnya nun dan mim saja, karena tadi dari awalnya gunnah itu melekat pada huruf nun dan mim saja. Contohnya ada pada ayat wa namariqu masfufah. Namariqu, nah, na sama ma itu ada gunanya juga, tapi paling sedikit sekali, sehingga masuk ke dalam anqasu ma takun, ya. Namun level 3 dan 4 ini tidak ada gunnah yang panjangnya 2 harokat. Hanya saja keduanya ada sifat gunnah sedikit. Sedangkan yang tingkatan 1 dan 2 itu yang dimaksud dengan gunnah yang ketika dibaca maka ada gunnah yang 2 harokat tersebut temponya. Misalnya kita membaca tadi Muhammad, amanna mimmal khairan yarah. Nah, sedangkan di level 3 dan 4 ini tidak ada gunnah dalam hal tempo, cuma sifatnya ada. Misalkan dalam naqisah an'amta. Nah, maka ketika baca ini kita pun harus membacanya dengan mengalir. An'amta, tidak boleh an'amta, tidak boleh gitu. Namun ada yang lembutnya. An'amta. Nanti ini akan lebih dibahas dalam sifatul huruf, yang mana nun dan mim termasuk huruf-huruf yang namanya itu tawassut.